Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi ini Allah mengizinkan kita bertemu dengan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini yang mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini yang membuat kita bisa istiqomah sampai akhir usia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menganjurkan kita untuk menjalankan sunnahnya, dan salah satu sunnah beliau adalah menikah. Dari wajah-wajahnya ini sudah ada yang menikah, sudah ada yang belum menikah gitu ya. Wajahnya ada yang imut-imut, ada yang amit-amit, mani campur semua nih. Yang imut-imut mudah-mudahan tahun depan Allah berikan pasangan yang soleh, dan yang sudah senior, yang sudah punya anak gadis atau punya perjaka, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kesempatan membina rumah tangga sakinah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini tentang ta'aruf. Apa ta'aruf? Ini lagi viral, lagi ngetrend, ini ta'aruf. Namun sayangnya tidak semua memahami ta'aruf seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Mungkin ibu-ibu yang rajin sosmed nih pasti tahu siapa yang menikah dengan proses ta'aruf dan siapa yang tidak. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sorry ada Al-Quran Mbak Ica, saya tiba-tiba lupa. Saya buka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada kalimat lita'arafu. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Maka di surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang untuk membina rumah tangga sakinah, pasti gitu ya. Pasti ada proses bagaimana menuju ke rumah tangga sakinah tadi. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan pasangan kita? Caranya, teknisnya, apakah dimukodimahi dengan dosa atau dimukodimahi dengan ibadah? Jadi ketika seseorang akan menikah, apa kata Rasulullah? Lihat wajahnya. Ketika seorang pria mengadu kepada Rasulullah bahwa dia akan menikah, beliau bertanya, apakah kamu sudah melihat wajahnya? Belum. Apa kata Rasulullah? Balik lagi, tatap wajahnya. Lihat wajahnya, khawatir di wajahnya ada sesuatu yang tidak kamu suka. Atau ada riwayat lain mengatakan khawatir di wajahnya ada cacat, begitu. Jadi kalau kita ingin menikah harus dilihat wajahnya sampai klik. Bukan zoom, pas lihat biasa aja, nggak ada rasa. Nanti ketika sudah melihat, langsung ngadu sama Allah. Ya Allah, aku bertemu dengan fulan atau fulana. Jika memang dia baik untuk duniaku dan agamaku, maka pertemukan kami dalam rumah tangga sakinah. Tetapi jika dia tidak baik untuk agamaku dan duniaku sekarang maupun nanti, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya,
dan ganti dengan yang lebih baik lagi. Maka ketika kita melihat ta'aruf ini hikmahnya apa sih? Kita ketika mengenal seseorang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Tapi cinta yang akan kita berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah tahu bahwa cinta itu ada dua macam. Ada cinta ilahi, ada cinta birahi. Kalau cinta ilahi, cinta yang tumbuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kepada sejenis atau kepada lawan jenis. Ketika kita mencintai sahabat kita, mencintai saudara kita dalam satu pengajian karena Allah, maka itu adalah cinta ilahi. Ketika kita mencintai adik kakak kita, ketika kita mencintai pasangan kita dan anak-anak kita, itu cinta ilahi. Namun ketika seseorang mencintai lawan jenis karena dorongan hawa nafsu, atau banyak yang sekarang sudah berumah tangga tetapi selingkuh, maka cinta itu adalah cinta birahi. Disitulah ada perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf. Kalau pacaran identik dengan hawa nafsu. Kalau ta'aruf itu identik kepada pernikahan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana teknisnya? Caranya bagaimana agar bisa ta'aruf? Teknisnya bermacam-macam. Ada yang melihat langsung di kampus, di kantor melihat langsung. Kemudian apa? Kemudian setelah melihat dia langsung ngadu sama Allah. Ya Allah, ada teman kantorku namanya Fulan begitu. Dia pria atau wanita baik-baik, dia wanita soleha atau pria soleh. Jika engkau berkehendak aku bertemu dengannya atau membina rumah tangga sakinah dengannya, dan itu baik untuk agamaku dan duniaku, mudahkan ya Allah, berkahi. Tapi kalau tidak, jauhkan ya Allah, ganti dengan yang lebih baik lagi. Itu jika bertemu langsung. Makanya kalau kita ketemu teman di kantor, satu komplek, satu komunitas, satu organisasi, kemudian kita dapat chemistry gitu, maka istikharah. Iya, ini ada pesan sponsor. Jadi facialnya saya buka biar yang di belakang terlihat. Ibunya tetap pakai masker ya, karena sayanya nggak pakai masker. Baik, ketika kita melihat langsung ibu punya anak atau kita adik-adik langsung bertemu di kantor kah, di komunitas kah, di kampus kah, langsung curhat sama Allah. Minta namanya, kepoin dia, dikepoin. Ini siapa gitu. Khadijah radhiyallahu anha dulu begitu, kepo banget dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak? Boleh. Yang penting caranya elegan, bagus, sesuai dengan syar'i, boleh. Mbak, karyawan baru itu namanya siapa ya? Gitu. Kalau ditanya kenapa? Ya kan kita satu gedung, satu kantor, masa nggak tahu namanya? Gitu, jangan terlalu kelihatan. Ketika kita tahu namanya, langsung kita sholatkan malamnya. Bukan sholat jenazah, sholat istikharah. Jadi boleh ketemu langsung curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat langsung ada chemistry, itu biasanya ya umumnya itu jodoh. Ada rasa itu macam-macam, bisa simpati, bisa kesel, kangen gitu, benci, itu rasa itu, salut, ada rasa. Terkadang kita mengatakan benci banget sama dia, benci banget. Tapi ketika dia gak datang, ada kangen, nah itu. Makanya langsung sholat istikharah, jangan pacaran. Kenapa? Orang pacaran itu cenderung ya ke hawa nafsu, makanya apalagi jika kontak body, sentuhan, ada touching, ada kissing gitu ya, ciuman, itu akan menambah dosa. Termasuk tidak kontak body, tetapi ini nih, HP, ngirim imut macam-macam, bibir mingkem, bibir mangap dikirimin, lope-lope dikirimin, itu sama itu.
Maka baiknya bagaimana ta'aruf saja. Pertama tadi teknisnya bisa melihat langsung. Yang kedua bisa melalui mediator. Siapa mediator kita? Bisa guru ngaji, bisa apa ketua DKM ya, DKM atau Mbak Ica ada jamaah di masjid, ya Allah masya Allah misalnya, Mbak Ica bisa nggak jadi mediatornya? Bisa. Dan garansinya itu apa? Surga. Orang yang mempertemukan A dengan B karena Allah untuk menikah itu pahalanya besar. Berbeda dengan ketika dia mempertemukan untuk pacaran. Makanya prosesnya saja sudah berbeda gitu ya. Maka kalau kita jadi mediator, pahalanya besar. Walaupun mohon maaf, kitanya sendiri belum menikah misalnya, tetapi orang minta kita mencomblangi menjadi mediator, tidak ada masalah. Kenapa? Boleh jadi ketika kita memfasilitasi saudara kita, Allah akan mengirim pangeran berkuda yang lebih keren lagi dari dia, kan begitu. Maka yang kedua melalui mediator. Yang ketiga bagaimana? Tukar biodata. Misalnya, Mbak, saya pengen kenal sama dia. Ya sudah, minta biodata. Jadi kalau yang pertama bertemu langsung, yang kedua melalui mediator, yang ketiga tukar biodata saja. Dipahami namanya, backgroundnya gitu ya, semuanya dikirim ke orang tuanya langsung. Dan yang laki-laki atau perempuan pun membawa biodata calon pasangannya, sampaikan ke orang tuanya, ini biodata calon pasangan saya, bapak dan ibu tolong sholat istikharah, apakah dia yang terbaik atau tidak. Jangan menganggap bahwa yang mau nikah saja sholat istikharah, kita orang tuanya juga sholat istikharah. Mengapa? Apalagi orang tua yang memiliki ketulusan, terkadang Allah jawabnya valid, cepat. Jadi kalau anak mau nikah, siapa namanya nak? Namanya Fulanah binti Fulan. Langsung kita sebut namanya dalam sholat istikharah, kita bantu. Kenapa? Kalau satu saja tembus ke langit, apalagi dua doa tembus ke langit, insya Allah. Maka yang kedua dengan menukar biodata. Yang ketiga apa? Yang ketiga join dalam komunitas. Di gadget, di sosmed banyak ya komunitas ta'aruf. Contoh misalnya begini, dari tahun 2002 saya ngajar di Plaza Mandiri, Bank Mandiri Pusat. Dari 2002 ya, udah berapa belas tahun. Akhirnya kita buat acara seperti ini, pengajian wedding series dari masalah anjuran menikah, kriteria bla 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 sampai etika malam pertama, sampai rumah tangga dan seterusnya. Akhirnya pada satu saat berkumpullah musyawarah pada Tia. Bu Fatihah, bagaimana kalau kita membuat komunitas ta'aruf? Jadi antara karyawan dan karyawati kita mediasi. Jadi panitia menjadi mediator untuk ta'aruf itu. Entah itu di pusat, cabang, kanwil, itu boleh mengirimkan biodatanya agar bisa apa? Ta'aruf. Saya bilang keren misalnya di sini masjid apa namanya? Nama masjidnya apa? Oh, namanya memang itu, bukan As-Salam atau apa. Misalnya di Masjid Jakarta Garden City ini ada forum itu ya, ada komunitas ta'aruf. Bisa. Jadi kita ikut dalam komunitas, nanti mereka yang mempertemukan, ini cocoknya sama siapa, ini cocoknya sama siapa, kita ta'arufkan. Hanya bedanya kalau dahulu kita nggak pertemukan dulu, nih biodata A, tolong pelajari. Yang laki-laki kita kasih, yang perempuan kita kasih biodatanya. Setelah kita berikan biodata, kemudian mereka masing-masing kita suruh istikharah. Setelah istikharah baru kita pertemukan begitu. Tapi kalau sekarang mereka maunya ketemu dulu, ketemu baru istikharah. Padahal kalau seandainya istikharah terlebih dahulu, mohon maaf sekali, istikharah terlebih dahulu, dia mantap baru kita pertemukan, itu 75% ke pernikahan. Tapi kalau bagaimana Mas atau Mbak, sholat istikharahnya bagaimana? Kok saya ragu ya misalnya, oh kita tidak akan pertemukan, berarti tidak ada pihak yang dirugikan begitu. Tapi kalau bertemu dulu,
seringnya yang merasa baper ya, maksudnya aduh udah 3 kali ketemu tapi nggak jadi itu perempuan biasanya. Ketika ketemu zong nggak jadi, ketemu lagi zong nggak jadi. Yang korban perasaan itu perempuan. Kalau laki-laki dia EGP, nggak dipikirin sama dia. Masih banyak perempuan di luar sana begitu. Makanya kami dulu di Pakistan setiap mempertemukan, misalnya ada mahasiswa datang, Kak, kita udah siap nikah nih. Oh ya, mau kenal sama yang namanya siapa, pernah dengar nama siapa, misalnya nama Ica gitu. Oke, biodatanya kita udah pegang, Cak minta biodata gitu. Biodatanya kita pegang, kita kasih ke dia pelajari dulu. Sosialisasi sama keluarganya, istikharah. Sudah mantap baru kita pertemukan. Makanya 75% jadi gitu. Kenapa? Karena mereka sudah istikharah, sudah mantap, baru kita pertemukan. Seperti itu selalu. Sampai suatu hari ada keponakan suami. Keponakan suami itu pernah ikut sama saya ke Pakistan. Ikut dengan kami ke Pakistan. Kami pulang sama-sama sudah pulang ke Indonesia. Tiba-tiba keponakan suami telepon saya. Bibi, saya mimpi. Bibi, saya mimpi tiba-tiba cincin saya yang dari bibi ada 2 gitu. Mimpinya begitu. Tiba-tiba cincin yang dari saya ada 2. Saya bilang jangan-jangan jodoh kamu melalui saya. Akhirnya apa? Tanpa ada foto, tanpa melihat, saya bilang sholat istikharah atas nama fulan. Dia nggak ketemu, nggak ada foto, sholat istikharah atas nama fulan. Oke, sholatlah yang perempuan sholat istikharah. Yang laki-laki baru saya hubungi. Mas, sudah ada calonnya belum? Sudah, Umi. Saya besok mau ta'aruf. Waduh, dalam hati saya. Waduh, saya minta dia sholat istikharah. Oke, nanti kalau iya dan tidaknya hubungi saya. Iya, Mi. Besoknya setelah proses ta'aruf, dia telepon saya. Umi, saya udah ta'aruf, tapi kok saya nggak emang Umi mau ta'arufnya saya dengan siapa? Nih, saya sebut namanya saja. Nggak ada foto, nggak ketemu orangnya. Sebut nama fulanah. Sebut nama fulanah. Nanti kalau udah mantap, kasih tahu saya. Dia cuma sebut itu saja. Umi ada fotonya nggak ada di rumah. Sholat istikharah seminggu lah. Lapor lagi, Umi saya kok mantap dengan yang ini. Boleh datang ke rumah nggak lihat fotonya? Boleh. Sudah sholat istikharah, lihat foto, senyum-senyum. Iya Umi mantap. Baru saya panggil keponakan saya dari Cirebon, ta'aruf. Begitu. Jadi ketika melihat tuh bertemu tuh sudah apa ya? Sudah dua-duanya mantap, jadi gitu. Bukan yang ketemu gagal. Even semua qadarullah, takdir Allah. Tetapi kalau sudah istikharah baru bertemu, rasanya tidak ada alasan untuk ini itu gitu. Tapi kalau sekarang, mohon maaf ya, even kalimatnya ta'aruf, tapi mereka pegangan tangan, ketemuan. Apa sih yang nggak boleh dalam ta'aruf? Saat ta'aruf yang pertama tidak boleh berdua-duaan. Itu yang pertama. Kita ta'aruf ketemunya di mall. Kita ta'aruf Umi ketemunya di bioskop. Enggak begitu. Ta'aruf itu bisa di rumah, bisa di tempat lain, tetapi ada mediator di situ. Yang laki-laki ada temannya, yang perempuan ada temannya, atau yang penting ada 3, enggak berdua-duaan. Enggak, ta'aruf itu tidak berdua-duaan. Nama kamu siapa? Nama saya ini. Enggak. Kalau berdua-duaan itu justru dilarang. Yang ketiganya siapa? Setan. Ibu menyebut setannya jangan menatap saya. Setan. Jadi kalau berdua-duaan dengan lawan jenis, yang ketiganya pasti setan. Itu yang pertama, tidak boleh berdua-duaan. Yang kedua apa? Yang kedua, saat ta'aruf itu tidak boleh berbicara terkait dengan hawa nafsu, yang membangkitkan hawa nafsu. Ada misalnya mediatornya, tetapi sudah membahas, nanti malam pertamanya kayak apa, seru kali. Jangan membahas itu dulu. Jangan berbicara yang mengundang hawa nafsu, apapun itu. Misalnya ada di antara kita yang pakai cadar, ya, yang pakai cadar. Kalau ta'aruf, istilahnya nazar, dibuka cadarnya. Kalau ta'aruf begitu, sudah lihat, udah puas, baru tutup lagi cadarnya. Kalau kita
karena nggak bercadar gitu ya, ya sudah. Maka syarat yang ketiga, orang yang ta'aruf tidak boleh terbuka auratnya. Jadi hanya wajah dengan telapak tangan saja. Ini sudah mewakili. Kalau menatap wajah, kulitnya hitam manis berarti dalamnya hitam manis. Kalau kulitnya putih, dalamnya putih. Jadi nggak ada alasan perlu. Boleh lihat betisnya nggak? Boleh lihat tangannya nggak ada alasan itu karena wajah sudah mewakili. Begitu juga tangan, kenapa tangan boleh terlihat? Ini tangan ini membuktikan semoknya seseorang. Semok, seksi dan montok. Itu semok. Kalau banyak dagingnya, berarti dia agak subur badannya. Kalau dagingnya nggak ada di jari-jarinya, di tangannya nggak ada dagingnya, berarti dia langsing sekali. Makanya orang ta'aruf kayak gini, dia ngeliat ke tangan kita. Udah laki-laki langsung paham. Wajah dengan tangan, kenapa bukan aurat? Karena saat seseorang ta'aruf, wajah dengan tangan sudah mewakili. Ada lagi yang mengatakan tangan ini membuktikan kesuburan seseorang. Jika di bawah kuku ini ada putih-putih, itu katanya subur. Ibu yang udah punya anak kenapa ikutan begini? Udah jelas punya anak. Latah kita ya suka, oh iya ada putih-putihnya, pantesan anaknya banyak misalnya gitu. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Salah seorang ustadz mengatakan, kita terkadang kalau ta'aruf atau menta'arufkan orang, kita suka melihat kukunya katanya. Jika kukunya ada putih-putihnya itu subur, insya Allah ada keturunan gitu. Ada lagi yang melihat tangan itu untuk membuktikan tenaganya. Jika tangannya, pangkalnya besar, ujungnya kecil, racut, itu dia nggak kuat kerja keras, cepet capek. Tapi kalau pangkal sama ujungnya sama, itu kuat nyuci, ngulek, ngepel, ngosrek kamar mandi, gitu. Itu kuat dia. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari tangan itu kelihatan gitu. Maka ada kan yang racut gitu ya, jarinya racut, kukunya panjang. Itu kalau masak, dia takut kukunya patah. Masak giris bawangnya dihitung, mau apa enggak, terus sampai jam 3 sore belum mateng-mateng dia. Makanya butuh apa? Itu ta'aruf dengan jari. Tapi bukan berarti kita pas ta'aruf sengaja jadi nama saya gitu ya, enggak juga. Dia udah pinter kok, laki-laki udah pinter sendiri, yang dilihat wajahnya, yang dilihat tangannya, ya udah pinter, nggak perlu kita ajarin. Makanya kalau orang yang pakai cadar, pakai sarung tangannya dibuka, wajahnya cadarnya dibuka, itu ta'aruf begitu. Mengapa? Karena tidak boleh membuka aurat kecuali yang biasa tampak saja. Terus bagaimana teman-teman yang kalau mohon maaf ta'aruf tapi terbuka, itu belum syar'i. Karena ta'aruf yang sebenarnya tidak membuka aurat kecuali yang biasa tampak yang tercantum di surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan memperlihatkan perhiasanmu. Jangan ditampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak apa nih? Wajah dengan telapak tangan. Otomatis perhiasan yang ada di wajah dan di telapak tangan saja yang boleh kelihatan. Telinga nggak boleh kelihatan. Kalung nggak boleh kelihatan. Anting sama kalung nggak boleh kelihatan. Terkadang ada orang pakai jilbab bunuh diri. Tahu nggak jilbab bunuh diri yang dicekek, cekek gitu kan, jilbab bunuh diri. Terus kalungnya dikeluarin. Sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia di dalam. Begitu juga anting. Anting ini kan telinga kan ditutup nih Bu. Berarti anting jangan diperlihatkan. Ini ada orang pakai anting, keluar antingnya, panjang gitu kan, nggak boleh. Jadi itu terkait dengan ta'aruf. Pertama tidak boleh berdua-duaan, kedua tidak boleh mengumbar hawa nafsu,
Mohon maaf misalnya suaranya gitu ya. Suaranya mengumbar hawa nafsu. Mungkin buat kita nggak ada masalah, tapi buat laki-laki bermasalah. Disitulah Allah melarang kita melenje-lenjekan suara. Fala takhdha'na bil qaul. Jangan dilenje-lenjekan suaranya. Kenapa? Khawatir di dalam hati laki-laki ada penyakitnya. Ngomongnya biasa aja. Jangan dicadel-cadelin gitu. Makasih jadi maaci, pisang jadi picang gitu ya. Sakit jadi atit, nggak boleh. Normal saja. Apalagi dibuat desahan-desahan, tidak boleh. Waktu ta'aruf begitu normal. Misalnya nama saya Fathia, anak kelima dari 7 saudara, biasa saja gitu. Itu terkait dengan ta'aruf. Ada lagi satu lagi yang tidak boleh. Yang keempat yang tidak boleh adalah kontak body. Kontak body ya, salaman, nggak boleh. Misalnya rambutnya kelihatan atau ada semut di pipinya, maaf dek, maaf ya dek, ada semut gitu, nggak usah. Tinggal kasih aja, tahu aja, dek ada semut di dahi gitu, nggak usah maaf ya deknya, ada semut, nggak boleh. Nggak boleh ada sentuhan, nggak ada boleh kontak body apapun itu, kecuali misalnya ada kebakaran, ada kebanjiran, niatnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh. Misalnya kebakaran gitu, mau tidak mau dia harus gitu ya, menyelamatkan, menarik atau apa itu dibolehkan, tapi dalam kondisi normal nggak boleh. Maka sekarang mereka mengatakan apa? Ta'aruf itu dimodif sama mereka. Ta'aruf dimodif, mereka memodif pacaran dengan ta'aruf. Jadi ketemuannya bukan malam minggu, malam Jumat, habis baca surat Al-Kahfi. Nggak boleh berdua-duaan. Dek, kita baca Al-Kahfi berdua, yuk berdua-duaan, nggak boleh. Even yang dibaca adalah surat Al-Kahfi, nggak boleh. Atau zikir terus. Saya boleh nyentuh tangan adik nggak? Bismillahirrahmanirrahim, pegang tangannya. Nyium, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Ternyata pipinya halus, alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh. Even zikir nggak boleh. Nggak boleh ada sentuhan, nggak boleh ada kontak body. Dan sekarang kan mereka begitu, ta'arufnya pegangan, jalan bareng, bukan ta'aruf namanya. Jadi level ta'aruf yang sebenarnya seperti itu, level ta'aruf yang sebenarnya. Terus kalau ada yang melakukan ta'aruf tetapi melanggar yang 4 ini, dia bukan ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa hikmahnya ta'aruf? Jadi tadi teknisnya, larangannya, hikmahnya. Kenapa seseorang perlu ta'aruf? Untuk menambah pemahaman dia. Jadi ta'aruf level selanjutnya tafahum. Apa tafahum? Saling memahami. Oh, dia anak sulung. Biasanya kalau anak sulung karakternya begini. Oh, dia anak perempuan satu-satunya. Oh, dia bungsu. Oh, sukunya dia Sunda, Jawa gitu. Dan jangan termakan oleh singkatan-singkatan ya. Singkatan-singkatan suku kan banyak tuh sekarang. Padang, pandai dagang. Jawa, jaga wibawa. Sunda suka daun muda, jangan termakan. Betawi betah di wilayah sendiri misalnya. Batak banyak taktik, nggak usah termakan dengan hoax itu. Semua suku baik jika dia dekat dengan Allah dan Rasul, baik semuanya. Hanya terkadang orang tua kita, keluarga besar kita inginnya kalau nikah dengan satu suku gitu ya, itulah fanatik kepada suku masing-masing. Padahal Allah sudah menjelaskan di surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kalau udah melihat wajah ibu-ibu lupa lagi. Ala yashar qaumun min qaum asa ayyakuna khairum minkum. Jadi jangan kamu mengejek, menghina suku atau yang lainnya, boleh jadi dia lebih baik daripada kamu, begitu. Jadi kalau kita mengejek seseorang, menghina seseorang, tiba-tiba dia lebih baik daripada kita, dan seringnya ditunjukkan oleh Allah.
seringnya ditunjukkan oleh Allah. Maka nanti kita boleh lihat kekurangan kita apa, kalau kelebihan kita apa, kekurangan pasangan kita apa, kelebihan pasangan kita apa, begitu seterusnya. Jadi suku nggak kita bahas. Yang disuruh sama Rasulullah apa? Jika kamu tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal: di maliha, di jamaliha, di nasabiha, walidiniha. Nikahi wanita karena 4 hal: hartanya, parasnya, nasabnya, agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadak. Cari yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Jadi patokannya agama. Walaupun sudah kita bahas ya setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu kita sudah bahas terkait dengan kriteria pasangan ideal. Kalau ibu ngajinya nggak sip-sipan ketemu. Jadi kalau laki-laki cari calon suami yang hafalan Qur'annya banyak, yang penyayang, kemudian yang sekufu. Apa sekufu? Selevel, setara. Sekufu apanya? Sekufu agamanya, sekufu kekayaannya, sekufu pendidikannya. Mengapa? Karena kalau tidak sekufu terkadang ini rumah tangga itu nggak awet gitu. Jadi yang satu merasa lebih dari yang lain, maka disitulah para ulama menyampaikan bahwa baik seandainya pasangan itu sekufu, tetapi tidak dibahas masalah suku ya, suku. Sekufu itu harta, agama, pendidikan, fisik, dan status sosial. Jadi misalnya dokter dengan dokter, Mbak Ica dokter kan, suami dokter tuh sekufu. Jadi kalau bicara medis, obat nyambung gitu. Saya dengan suami sama-sama ngambil jurusan agama misalnya ya, tafsir hadis, selebriti dengan selebriti, terkadang masih lebih komunikasinya lebih nyambung gitu. Mengapa? Kalau tidak, itu terkadang komunikasi bermasalah. Begitu juga ketika mencari pasangan wanita. Memang disingkatnya 3S. Solihah, sabar, cantik. Nah, cantik hatinya, cantik fisiknya. Kalau laki-laki disingkatnya apa? 3T. Takwa, tampan, tajir. Nah, masing-masing pengen kan dapat yang seperti itu gitu ya. Namun tadi kita harus mengukur diri, memantaskan diri. Kita memantaskan diri. Cocok nggak kalau saya pengen punya suami seperti itu? Cocok nggak kalau saya pengen punya suami gitu ya? Sesoleh itu. Kita sedang belajar memantaskan diri. Maka tujuan dari ta'aruf agar kita bisa saling tafahum. Kalau sudah tafahum, maka akan naik lagi ke level berikutnya, yaitu ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Setelah ta'aruf, apa proses yang kita lakukan? Proses yang kita lakukan setelah ta'aruf, sholat istikharah untuk memantapkan. Yang ketiga, langsung meminang. Pinangan, meminang. Dan itu sudah kita bahas ya. Pinangan ditujukan kepada siapa? Tergantung. Kalau kita merasa masih muda, bunyi HP-nya sama dengan saya, makanya dari tadi saya ngeliat HP saya, bukan ya. Jadi kalau misalnya anak kita masih muda, belum paham, lamaran ditujukan ke orang tuanya, kita ikut saja. Mengapa? Karena orang tua itu wali mujbir. Jadi misalnya gini, nah, ayah punya kenalan, ayah punya teman, anaknya baik banget gitu. Kamu mau gak sama dia? Maka kalau dia masih belum bisa mengambil keputusan, lamaran ditujukan kepada orang tua perempuan. Tetapi kalau yang perempuan sudah senior, sudah dewasa, dan dia bisa mengambil keputusan, maka lamaran ditujukan kepada mempelai wanita langsung. Misalnya orang tua bilang, "Nak, ayah sama ibu ikuti kamu saja. Kalau kamu terima lamaran dia, ya ayah sama ibu
ikut. Kalau kamu merasa nggak cocok, ya gitu ya. Ya bapak sama ibu ikut begitu. Jadi lamaran ditujukan ke calon mempelai wanita. Umumnya orang tua yang bijak begini. Eh, nah, ada yang melamar namanya Fulan, orang tuanya begini-begini. Kamu mau nggak? Kamu siap nggak menikah dengan dia? Ayah, aku sudah punya calon gitu. Jadi kalau kamu tidak mau nggak apa-apa. Ayah tidak memaksa. Kamu boleh menentukan calon pasanganmu sendiri, tetapi jangan lupa sholat istikharah. Begitu ya. Lantas bagaimana zaman now? Nah, zaman sekarang boleh nggak sih perempuan meminang? Boleh. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu meminta Abu Bakar, meminta Utsman untuk menikahi putrinya. Apa kata Umar? Ya Abu Bakar, Hafsah sekarang sendiri. Kamu mau nggak menikah dengan putriku Hafsah? Abu Bakar terdiam saja. Akhirnya Umar pergi ke rumah Utsman. Sama, ya Utsman, Hafsah sendiri. Jika engkau ingin menikahi Utsman, gitu ya, aku senang sekali. Menikahi Hafsah, aku senang sekali. Apa kata Utsman? Mungkin ada yang lebih baik lagi begitu untuk Hafsah. Sedih karena keduanya tidak menerima, terdiam. Akhirnya Umar cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hafsah itu sendiri, aku meminta Abu Bakar, aku meminta Utsman untuk menikahi Hafsah, tapi kedua-duanya diam, tidak menerima lamaranku. Apa kata Rasulullah? Kelak Hafsah akan mendapatkan suami lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman, karena aku yang akan menikahi Hafsah. Dan Utsman akan mendapatkan istri lebih baik daripada Hafsah, karena Utsman akan menikah dengan putriku. Jadi boleh ayah kita minta, nak mau nggak nikah sama putri bapak? Boleh, nggak apa-apa. Atau perempuannya langsung meminta, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi melalui mediator. Mediatornya siapa, Bu? Yang pertama dikirim Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, bukan Maisarah perempuan, Maisarah Indonesia. Maisarah ini laki-laki. Maka Khadijah meminta Maisarah mendampingi Rasulullah dalam perniagaan. Pulang dari bisnis, dari perniagaan, Khadijah minta informasi dari Maisarah. Wahai Maisarah, bagaimana karyawan baru itu yang bernama Muhammad, bagaimana dia? Oh, Masya Allah, akhlaknya bagus, kemudian cara bisnisnya keren, dan dia jujur sekali ya nyonya, dia jujur sekali. Itu disimpan sama Khadijah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Khadijah sering termenung. Apa kata Maisarah? Nyonya sejak bertemu dengan karyawan baru, nyonya sering tersenyum, sering termenung. Maka kalau nyonya butuh informasi, saya siap memberikan informasi terkait dengan karyawan baru ini. Maka Khadijah minta informasi bagaimana dia, kemudian terus gitu ya. Setelah puas, setelah lengkap mendapatkan informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Khadijah mengirim Nafisah. Siapa Nafisah? Nafisah karyawannya Khadijah, tetapi kerabatnya Rasulullah. Dikirim Nafisah untuk bertanya tentang kesiapan. Ya Muhammad, kamu sudah siap nikah belum? Begitu. Kamu sudah punya calon belum? Apa kata Rasulullah? Ya Nafisah, siapa yang mau dengan aku? Aku pria miskin, aku anak yatim, siapa yang mau denganku? Tidak ada yang mau denganku. Apa kata Nafisah? Kalau ada yang mau menghandle semuanya, menanggung semuanya, kamu siap? Siapa? Kata Rasulullah.
Nyonya Khadijah. Kaget. Khadijah? Iya. Langsung musyawarah keluarga besar Rasulullah dan kemudian diterima. Jadi boleh-boleh saja perempuan meminta tetapi melalui mediator. Jadi 4 cara untuk meminang kepada orang tua mempelai wanita atau kepada mempelai wanita langsung, kepada calon pengantin wanita. Yang ketiga, orang tua perempuan yang meminta. Yang keempat, yang perempuan langsung meminta, nggak apa-apa. Kenapa? Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita, orang terbaik, wanita terbaik di surga, itu meminta wanita pria baik-baik begitu. Jadi kalau misalnya ada pria baik-baik, kenapa tidak? Ibu kenal dengan Kiai Nur Ali, pondok pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan. Dan dulu saya pesantren di situ. Ketika saya ke Pakistan, ada cerita, ada seorang pria datang ingin meminta muridnya, Pak Kiai, saya ingin menikah dengan santri Bapak gitu. Kata Pak Kiai, kriterianya apa? Terserah Pak Kiai saja, yang penting agamanya bagus. Apa jawaban Bapak Kiainya? Kalau begitu, kenapa tidak menikah dengan putri saya? Coba. Kaget. Pak, tapi saya hanya S1 dalam negeri. Sementara putri Bapak S2 luar negeri. Memang kenapa kalau luar negeri? Coba bayangkan. Jika ada pria soleh, pria baik-baik, kenapa tidak kita nikahkan dengan putri kita begitu? Kaget ya, Bu. Akhirnya kalau memang boleh gitu, itu seperti ketiban bulan ya, Bu, dapat keturunan bagus, ilmunya dan seterusnya. Nikah akhirnya. Begitu juga kemarin ada teman-teman saya di DPRD, itu putrinya sudah layak untuk menikah. Maka asistennya itu diminta, kamu udah siap nikah belum? Begitu. Sudah. Ya sudah, kamu nikah dengan putri saya saja. Itu Bu, asistennya pada kaget, Bu. Kenapa? Seorang anggota dewan meminta dia untuk menikahi putrinya, dan itu 2 orang, Bu, seperti itu. Kenapa? Jika ada pria baik-baik dan kita merasa kayaknya cocok untuk anak kita, untuk putri kita, kenapa tidak? Kan begitu, Bu. Jadi hal-hal yang mungkin di Indonesia tabu ya, Bu, tabu meminang laki-laki, meminang pria. Islam itu membolehkan begitu. Maka inilah ta'aruf. Jadi prosesnya setelah ta'aruf, sholat istikharah mantap, maka tujukan pinangan kepada tadi 4 caranya ya, Bu ya, tergantung apakah laki-laki yang meminang kepada orang tua kita, atau kepada kita, atau orang tua kita yang meminta mempelai pria, atau justru kita yang meminta kepada mempelai pria, tetapi dengan cara yang bagus, yang baik, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jam 11 sudah. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya persilahkan. Silakan Mbak Ica.